Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Hadratul Mukhtaramin, para masyayikh, para asatid dan segenap tokoh masyarakat, segala jajaran panitia takmir masjid, hadirin hadirat jamaah rutinan majelis malam Ahad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah taala kepada kita semua sehingga dimudahkan langkah kita untuk sampai ke tempat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebaikan yang bernilai ibadah. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita hadiahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid, pembacaan salawat, pembacaan qasidah dan adanya kita duduk di masjid ini dianggap sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya beliau menyampaikan, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat tergantung niat yang mereka lakukan ketika di dunia dalam melakukan aktivitas apapun. Maka perlu kita menekankan untuk memperbaiki niat, untuk mengikhlaskan karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan satu amalan ketaatan kecuali kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari ridhanya Allah Ta'ala, ingin mendapatkan pahala di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam suatu hal yang mubah, meskipun dalam perkara yang mubah, seperti kita makan, minum, tidur, kecuali kita niatkan dan kita tujukan untuk menjadikan satu alat media menolong kita untuk supaya taat kepada Allah dan mendapatkan ketakwaan dengan apa yang kita kerjakan supaya ibadah kita lebih fokus dan sempurna. Dengan niat yang demikian, apa yang kita lakukan dari perbuatan yang mubah seperti kita makan, tidur, kalau niatnya memang baik, maka juga dapat pahala. Karena satu perantara itu dihukumi sebagai hukum dari tujuannya. Kalau kita makan niatnya untuk kuat ibadah, maka yang kita lakukan untuk makan tadi dianggap pahala. Kita niat tidur di awal waktu jam 9,
supaya bisa ibadah di tengah malam atau di akhir malam, maka tidur yang kita lakukan nilainya ibadah. Ya. Jangan yang penting bergadang nggak ada artinya. Ya. Sampai tengah malam, bahkan menurut kesehatan bisa membahayakan orang tersebut. Ya, sementing bergadang sampai tengah malam, ya, tapi niatnya nggak bagus, apalagi melihat hal-hal yang kurang baik dan nilainya negatif serta berdampak maksiat, maka akan merusak diri kita. Maka dalam menilai seseorang, kita dilihat untuk secara zahirnya. Ya. Kalau orang tadi memang perbuatannya baik secara agama sesuai dengan syariat, maka jangan sampai kita punya niat yang enggak baik. Contohnya kalau ada orang datang ke masjid, dia sudah duduk, maka kita harus punya niat yang baik. Kalau memang orang tadi termasuk orang yang beriman, ya, jangan sampai kita katakan munafik sampai datang ke masjid ini, penampilan itu padahal hatinya busuk. Padahal Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar-benar iman dan beriman dengan hari akhir, adanya kiamat. Jadi meskipun orang tadi datang ke masjid ingin istirahat, ya, tapi kalau memang ada dia orang yang datang ke masjid nggak benar, ya kita harus larang. Makanya apa yang harus kita lakukan dalam niat ketika kita datang ke masjid? Kita niat duduk ke masjid, apa yang kita lakukan? Karena termasuk ibadah, ya. Maka dikatakan oleh Nabi, al-masajid basatinul mu'minin. Masjid-masjid itu ibaratkan kebun-kebunnya orang mukmin. Jadi orang yang benar-benar iman kepada Allah, duduk di masjid itu sama dengan duduk di kebun. Sama seperti sampean healing ke pegunungan, ya. Kadang sampai sehari, 2 hari nginep di villa. Tapi di masjid gak kerasan, Pak. Ya, Nabi mengatakan al-masajidu basatinul mu'minin. Masjid-masjid itu ibaratkan kebun-kebun yang indah orang mukmin. Tapi wal munafik fil masjid kattairi fil qafas. Orang munafik yang berada di masjid, ya, itu ibaratkan burung yang ada di dalam sangkar, pengen metut, ya, pengen keluar gak kerasan. Ya, mari sembahyang assalamualaikum assalamualaikum langsung mencolot. Khawatir sandalnya hilang atau pengen nyari yang baru. Oke, sandalnya jepit mulai enggak ya? Nah, jadi yang keluar duluan dari masjid itu ada kalanya 2. Ya, pengen nyari sendal sing apik, yang bagus, atau ya memang ada nifak, ada kemunafikan dalam dirinya. Maka kita kalau pengen mengukur orang tadi, ini orang-orang yang benar iman kepada Allah, ada kemunafikan dalam dirinya. Jangan cuma dilihat dari banyaknya ibadah di rumah. Sampai kok gak ke masjid, aku ibadah di rumah, cukup. Ya. Tapi dilihat dari mana dia mampu menundukkan hawa nafsu dan kemaksiatannya. Ya, kan sampai datang ke masjid kan nundukkan hawa nafsu, lek nafsune pengen metu tok. Ya. Lebih betah kadang di warung sampai berjam-jam. Sak cangkir nunggu sampai 3 jam. Ya, 5 jam betah. Napa meneng sing nunggoni rondo. Ya, dengan durung rapi meneng. Ya, sak cangkir
5 jam betah. Ya. Tapi nang masjid kok klepek-klepek pengen metu. Ya, seperti burung di dalam sangkar. Maka sifat-sifat an-nifaq, sifat-sifat kemunafikan dalam hati kita itu berusaha kita hilangkan. Nggih, senajan abot. Sapa ngomong nang masjid gak abot, pengen ro aku wonge. Nggih, pengen ro. Kula betah nang masjid, Gus. Istiqomah 5 waktu teng masjid. Ya. Berat. Jadi kita nundukkan hawa nafsu niku berat. Neng teko nang masjid bukan karena rumahnya yang jauh ataupun yang dekat. Ya, kadang sing ado iku tutuk. Masjidnya ngarepe mripat gak nyampe. Sibuk aku. Ya, alasannya sih sibuk. Ya. Kesel, capek dari kerja, semuanya capek. Tapi kita belajar menundukkan hawa nafsu supaya meraih ridhonya Allah. Yang pertama kita niatkan. Sebenarnya ada 12 niat. Kita yang saya bawa ini kitab tentang niat. Niate wong nang masjid, niate wong nikah niku yo napa? Niat ketika makan ya apa? Ketika orang tadi bekerja niatnya apa? Ketika kumpul dengan keluarga niatnya nopo? Tapi lek diwaca 12 niat gak mari sak jam. Yang penting kita memperbaiki niat supaya bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Pengen dapat rahmatnya Allah, pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat apa? Solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi pertama kita niat datang ke masjid niki, pertama niat sholat berjamaah, menjaga sholat berjamaah dan apa? Dilipat gandakan pahala. Ya. Kan sholat sendirian itu kadang kurang khusyuk, Pak. Tapi sholat berjamaah meskipun kita nggak khusyuk tetap pahalanya lebih besar. Lek sampean ojo aku lek sholat sendirian lebih khusyuk, berjamaah nggak khusyuk, gak usah didengar itu. Tapi kan aneh kadang sudah masuk masjid ada orang sholat berjamaah dikerjakan, sholat mojok dewenan. Ya. Mana pernah saya terlambat berjamaah, ada orang datang takjak sholat berjamaah gak gelem, sampai pengen tak kei duit 20 gak gelem. Aneh, ya. Tak tambahi sampai tak kei 40 pun kalau sholat kiambean. Saya pengen sholat sendirian. Ya, katanya ngajak jamaah sholat mojo. Kalau mboten sakit nggak bisa jadi makmum. Saya pengen jadi imam, nggak mau diajak berjamaah, ya terpaksa nunggu yang baru datang. Mbok nawono sing teko maning, takjak berjamaah. Iki dijak jamaah dibayar gak gelem. Aneh, padahal sudah masuk masjid, nggak sedikit itu, akeh. Nggak titik, banyak jumlahnya. Ya, di masjid berjamaah tapi sholat sendirian mojok maning. Ya, padahal sholat masih belum selesai. Nah, inilah kelemahan kita sebagai orang muslim. Kadang lebih senang sholat sendirian. Yuk nopo mari sholat di masjid tapi nyampe rumah keluarga belum sholat, sampai ulangi maning. Mengulangi sholat berjamaah nemani keluarga. Tapi kadang gengsi gak gelem. Sakwis mari sholat lopo kata sholat maning. Ngerasa wis akeh ganjarane. Merasa dia sudah banyak, padahal ulangi sholat berjamaah nggak apa-apa. Ya, kita pulang istri baru suci dari haid. Ya, pengen minta ditemani sholat berjamaah, ya kudu gelem, Mbak. Ya, sholat tuh dewe. Ya. Yang kedua, ya. Nabi apa? Di antara keutamaan itu sholat berjamaah, ya.
Dalam satu waktu Nabi khutbah, menyampaikan ceramah yang isinya, ya ayyuhan nas man shalla shalawatil khamsi fil jamaah. Wahai sekalian manusia, wahai umat-umatku, ya. Siapapun di antara kalian yang bisa mengerjakan sholat berjamaah, haitsu makana fi auqatiha, tepat pada waktunya. Ini ku penting. Ojo sampean sing penting aku sholat berjamaah, sholat zuhur tapi waktune asar. Padahal enggak dijamak, enggak dikosor. Nggih, mlehar nih koro. Nggih. Sholat asar, sholat berjamaah nggih waktune maghrib. Ya sarep koro. Asar ambek maghrib. Ada wonten kata niku. Nggih, enggak sedikit. Maka orang yang sholat bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Ya, Nabi memberikan apa? Keuntungan, ya, hadiah untuk umatnya. Haza ala syirat kal barqil lami fi awwali marrah ma'a zumratis sabiqin. Dia akan melewati sirat, jembatan di hari kiamat, ya, kan yang lebih tipis dari rambut yang dibelah jadi 7, dan perjalanan selama 3000 tahun. 1000 tahun mendatar, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. Ya. Ma'a zumratis sabiqin, bisa selamat melewati sirat, ya, melewati jalan menuju surga, jembatan yang menuju surga. Ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang dahulu masuk surga. Kelompok pertama yang masuk surga. Waja'a yaumal qiyamah, dan dia akan datang dibangkitkan dari kuburannya di hari kiamat kal qamar lailatal badri, seperti bulan purnama, ya, seperti bulan di malam bulan purnama. Jadi wajahnya bersinar, wajahnya terang. Jadi meskipun sampean gak glowing nang dunya, nang akhirat ahli jamaah glowing dhewe. Gak usah beli apa? Skin. Nah, jadi alami. Tapi kan aneh sekarang, kadang manusia pengen wajahnya apa? Mengkilau, wajahnya terang. Ya, sampai pakai pembersih, pakai make up, yang laki yang perempuan. Kadang sing lanang ngalang-alangi sing wedok. Ya. Kadang dia sebagai seorang laki-laki gak mau kalah dengan istrinya. Ya, ngori bojone digawe bisa. Maka orang yang menjaga sholat berjamaah wajahnya lebih sinar, lebih terang daripada bulan purnama. Wa kana lahu bikulli yaumin hafid 'alaiha, dan setiap hari ada malaikat yang menjaga, mencatat amalnya. Sama dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang terbunuh syahid memperjuangkan agamanya Allah. Gampang golek ganjaran, tapi abot. Nggih. Sinten jenengan sing selama sholat 5 waktu 1 hari niki berjamaah. Ayo, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wonten kira-kira, ya. Aku saulan berjamaah terus. Hah? Nggih, wong kadang subuh dewenan. Alhamdulillah tasik salat. Ya, yang khawatir stangine keawanan gak salat, Pak. Ya, stangis ngapitu sekawanan. Gak usah salat meneh ae. Nah, niku. Ya, itu yang perlu kita tanamkan di hati anak kita supaya memperbaiki niatnya. Ayo nak, kita niat datang ke masjid, ya, supaya bisa sholat berjamaah, bisa silaturahmi, bisa mengikuti jejaknya Nabi.
bisa ngikuti sunnahnya Nabi. Mangkane wong biyen iku pesene hati-hati nak. Jogo hatimu, perbaiki niatmu. Ya, hati. Pesan orang tua kita sebelum kita pamit mau keluar, pesannya hati-hati. Jogo atine, harus punya niat yang baik. Ya. Sakniki apa? Enggak, orang tua kadang enggak pesen. Ya, kadang yang ditanyakan ketika anaknya mau keluar datang ke satu tempat yang ditanya anaknya pengen berangkat, bensinnya wis ono ta nak. Ya, paketan HP-ne wonten ta? Hah? Pulsanya ada. Nah, atau kadang apa? Siapa yang dibawa? Kita harus tanya dengan siapa anak kita berteman. Itu penting. Juga yang ketiga kita niatkan murabatah binti dari shalah ba'da shalah. Mempererat, memperkuat dan memperbanyak pahala ketika menunggu salat. Maka intidarus shalah ba'da shalah ibadah. Menunggu salat setelah kita salat itu nilainya ibadah. Jadi ketika kita selesai sholat maghrib, kebiasaan orang-orang terdahulu, ya mereka nggak keluar dari masjid sampai sholat isya. Apa nih, baca yasin, hadir majelis ilmu, napa baca rotib, apa zikir, ya sampai sholat isya berjamaah baru mereka keluar. Sholat isya, sholat sunnah atau sholat witir keluar dari masjid. Karena nunggu sholat itu nilainya ibadah. Apalagi nilai kita nunggu sholat diisi dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, nilainya ibadah. Nunggu sholat isya sambil kita hadir di kajian ilmu, nunggu sholat isya sambil zikir, nunggu sholat isya, ojo ambil ngomong urusan dunia di masjid. Hilang ganjarannya Pak. Napa meneng ambek ngrasani wong wedok lewat glok entala gak ono koyo ngoten iki. Nggih. Nang masjid sik sempat-sempate maksiat. Ya. Di masjid sempat-sempatnya dia mendatangkan murkahnya Allah. Ya. Di masjid dia melakukan hal-hal yang negatif. Kita harus perbaiki niat kita. Karena sabdanya Nabi, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang bisa menghapus dosa dan kesalahan dan mengangkat derajat kalian. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wa Rasulullah, kami ingin apa? Dosa-dosa kami diampuni, derajat kami diangkat di sisi Allah. Maka Nabi memberikan resep kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, sering datang ke masjid. Bukannya memperbanyak langkah sampai muter baru tutup masjid. Tidak. Ya sesuai arah. Ya. Sesuai langkahnya. Wa isbaghul wudu' 'alal makarih, dan menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang kita enggak senangi. Di waktu subuh dingin kita sempurnakan. Waktu kita berada di tempat yang dingin, kayak berada di atas gunung, ya kita sempurnakan wudu. Atau waktu panas, air yang kita pakai wudu itu hangat, kita sempurnakan. Wantidarus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah kita salat. Fadzalikumur ribat. Menunggu salat setelah kita mengerjakan salat itu adalah pahala yang sangat besar yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Nggih. Cuma ganjaran enggak bisa terlihat, Pak. Coba ganjaran ini panjenengan jamaah, pahala ngaji, pahala zikir,
pahala sedekah, ya, pahala kita menuntut ilmu diperlihatkan, ya, full masjid ini, ya, gak kamot. Ya. Tapi nanti ketika orang tadi meninggal, ya, malaikat akan membawa kabar gembira. Ini pahala amalmu, ini surgamu yang dijanjikan oleh Allah. Mesem mayite marwa. Nah. Iya. Jadi karena pahala niku enggak diperlihatkan, ya kita harus yakin dan semangat meskipun enggak terlihat. Ya, jadi lek sampean apa? Enggak melihat pahala, tapi kita ngerasakan tenang, tentrem, nyaman di masjid, terusno. Nggih. Gak nyaman pun ya terusno. Insyaallah nyaman ya. Nggih. Sebagaimana orang-orang yang ahli maksiat merasa nyaman, 2 jam 3 jam ngadeg ngelok konser. Bayar maneng. Kok kuat? Ya. Sampai setengah jam wis bingung. Ya. Berarti kan nafsu kita kurang senang kepada kebaikan. Mereka 3 jam 5 jam berdiri lagi, kita duduk, ya, nunggu sholat masih gelisah. Nah, itu ada yang nggak bener hatine, ada yang nggak bener, harus diperbaiki. Niat taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan memohon kepada Allah supaya tingkah lakunya, amal perbuatannya sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh salihah, rizki kita diberikan rizki yang cukup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang untuk kita semua dalam keadaan banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diberikan rasa kaya hati dan hati kita selalu diisi dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang soleh, dan diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ata wa yarju rahmata wa ra'fata. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi sarikin ala manhajihil qawim. اجعلنا من خيار أمتي واصلنا بذري حرمته واخشنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشمل الخلق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا من القرن الوصول إلى مثلها ولا تهرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا للعمل الصالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا عليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغول وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذل واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا واخشرنا تحت لويه غدا اللهم اغفر لنا وبه ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذلك علينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.